Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bayu Aji Wijaya dengan nomor NPM 234111196 dari kelas manajemen 23D. Di sini saya ingin menyampaikan materi tentang surplus konsumen dan surplus produsen. Langsung aja kita ke materinya. Surplus konsumen dan surplus produsen. Di pasar ada dua jenis surplus yang muncul yang dapat dihasilkan dalam perdagangan antara pembeli dan penjual. Surplus konsumen dan surplus produsen. Surplus produsen. Mari kita lihat lebih banyak tentang surplus ini dan peran-perannya dalam ekonomi. Pengertian dan contoh surplus konsumen. Pembeli puas. Surplus konsumen terjadi ketika konsumen merasa bahwa mereka membayar harga yang lebih rendah daripada nilai yang telah mereka tempatkan pada produk atau layanan yang dibeli. Contoh surplus konsumen adalah ketika toko kelontong menjual makanan hewan peliharaan dengan harga rendah selama periode penjualan, sehingga konsumen merasa bahwa mereka mendapatkan kesepakatan yang baik. Pengertian dan contoh surplus produsen. Surplus produsen terjadi ketika penjual merasa bahwa mereka menjual produk dengan harga yang lebih tinggi daripada biaya produksi yang dikeluarkan. Contoh surplus produsen adalah ketika penjual keterampilan menghasilkan produk jadi dengan harga mahal karena permintaan pelanggan sangat tinggi dan pasokan sangat rendah, sehingga menghasilkan keuntungan yang besar. Bagaimana surplus konsumen dan surplus produsen terbentuk? Yang pertama, ada permintaan lebih tinggi dari penawaran. Surplus konsumen terbentuk ketika permintaan pasar lebih besar dari penawaran pasar, yang berarti konsumen dapat membeli produk dengan harga yang lebih rendah. Yang kedua, ada penawaran lebih tinggi dari permintaan. Surplus produsen terbentuk ketika penawaran pasar lebih besar dari permintaan pasar, yang berarti penjual bisa menjual produk dengan harga yang lebih tinggi. Hubungan antara surplus konsumen dan surplus produsen. Hubungan positif. Ada hubungan positif antara surplus konsumen dan surplus produsen. Ketika surplus konsumen meningkat, surplus produsen juga meningkat karena penjual dapat menaikkan harga dengan meningkatkan produksi. Overlapping. Kedua jenis surplus ini seringkali saling terkait dan berkaitan dengan permintaan dan penawaran barang atau layanan yang terjadi di pasar. Peran surplus konsumen dan surplus produsen dalam ekonomi. Yang pertama, inovasi. Surplus produsen memberikan insentif bagi produsen untuk memproduksi lebih banyak produk karena dapat mendapatkan keuntungan ekstra. Yang kedua, kefahaman pasar. Surplus konsumen dapat mengindikasikan tingkat permintaan di pasar, sehingga bisnis dapat menyesuaikan produksi dan harga untuk meningkatkan keuntungan. Yang ketiga, pertumbuhan ekonomi. Surplus konsumen dan surplus produsen merupakan indikator pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Kesimpulan dan implikasi surplus konsumen dan surplus produsen. Keduanya menyiratkan bahwa ada kelebihan ukuran dalam pasar, tetapi masing-masing membedakan antara kelebihan yang dialami oleh penjual dan pembeli. Pasar. Dalam pasar, surplus konsumen dan surplus produsen sering kali muncul ketika harga pasaran tidak mencerminkan nilai aktual dari produksi atau layanan tertentu dan akan kembali ke seimbang setelah waktu tertentu.
Jadi kita integralkan 40 min 2P. Nah, yang tadi 40 min 2P, yang tadi min 2P menjadi min P pangkat 2. Nah, ada angka 10 dari tingkat pasar ya, dan angka 20 dari harga jika sama dengan 0. Jadi hasil dari integralnya ini kita masukkan angka 20 dan angka 10. Setelah itu kita cari selisihnya. Jadi min 40 P pangkat 2 kita ganti P nya 10, kemudian kita kurangkan untuk mencari selisihnya. Setelah dihitung dan diperoleh hasilnya yaitu 400 dikurang 300, jadi hasilnya adalah 100. Setelah membahas contoh soal surplus konsumen, sekarang kita memasuki contoh soal kedua, yaitu surplus produsen. Nah, soalnya yaitu seorang produsen mempunyai fungsi penawaran P sama dengan 0,5 Q plus 3. Berapa surplus produsen itu bila tingkat harga keseimbangan di pasar adalah 10. Untuk surplus produsen sama, karena yang diketahui adalah P, maka kita cari terlebih dahulu yaitu Q-nya dengan menghitung, maka diperoleh Q sama dengan 2P min 6. Jika Q sama dengan 0, maka P sama dengan 3. Kita integralkan fungsi penawarannya. 2P min 6 menjadi P pangkat 2 min 6P. Selanjutnya kita ganti P-nya dengan 10 dan 3. 10 dari harga keseimbangan di pasar, 3 dari P jika Q sama dengan 0. Kita cari selisihnya, maka diperoleh surplus produsennya sama dengan 49. Nah, sekian penjelasan soal dari saya. Semoga dapat mudah dimengerti. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.